Putri. Baik, curi start. Ini bukan curi start, ini head start. Mas Adi bagaimana melihatnya? Kalau melihat langkah yang dilakukan Pak Anies, termasuk apa yang disampaikannya saat bertemu dengan para tokoh di Jawa Timur itu? Minta restu juga nih. Ya, kalau bicara ini curi start, tentu curi start. Curi start untuk melakukan kerja-kerja politik dan sosialisasi politik. Cuman kan problemnya, ini tidak bisa didelik. Tidak bisa diadukan sebagai sebuah pelanggaran dalam pemilu. Karena kalau kita melihat PKPU nomor 2018, kan jadwal kampanye itu 28 November sampai 10 Februari. Selama rentang itu, maka siapapun yang melakukan pelanggaran-pelanggaran pemilu, dia bisa diadukan, ya, bisa diinvestigasi dan seterusnya. Saat ini ada kekosongan, ya, tidak ada regulasi yang mengatur apakah seorang kandidat yang melakukan kerja politik, safari politik itu bisa diadukan. Kan itu problemnya. Nah, yang dilakukan oleh Bawaslu kalau saya lihat secara rata-rata, ini sebenarnya ingin mengingatkan bahwa siapapun calonnya tidak boleh melakukan kerja-kerja politik dan kampanye di tempat ibadah. Oke. Dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 disebutkan, salah satunya adalah tidak boleh melakukan kampanye di ruang-ruang ibadah karena itu dikhawatirkan. Yang dilakukan Pak Anies termasuk hal itu, termasuk kampanye? Problemnya adalah karena saat ini tidak masuk dalam jadwal kampanye, Putri. Kenapa begitu? Karena tanggal 28 November itulah titik awal di mana semua calon boleh dia diperkarakan. Betul. Apa yang dilakukan. Itu kan startnya secara resmi, tapi dari apa yang disampaikan dari kegiatannya kalau menurut Mas Kalau Adi? saya sebenarnya yang dilakukan oleh Bawaslu lebih kepada imbauan moral, ya. Ada guidance di mana dalam pemilu itu yang salah satu tidak boleh dilarang melakukan kampanye di tempat ibadah. Itu saja. Karena tempat ibadah itu adalah sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari dukungan politik. Kan ini yang sepertinya dijelaskan oleh KPU. Oleh karena itu, sekeras apapun misalnya Bawaslu memberikan kritik terkait dengan safari ataupun curi start yang dilakukan oleh Anies, Anies tidak bisa diadukan sebagai sebuah pelanggaran pemilu. Anies tidak bisa dipersoalkan sebagai sebuah pelanggaran yang dianggap menciderai aturan-aturan yang selama ini sudah dibuat, gitu ya. Kan ini yang sepertinya perlu dibuat oleh KPU. Kekosongan peraturan ini berarti artinya jadi keuntungan dong? Ya tentu itu menjadi keuntungan bagi Anies yang sejak awal sudah dideklarasikan. Dan itu dimanfaatkan betul oleh Anies. Baik. Karena kalaupun tuh ada yang merasa keberatan, tidak nyaman dengan apa yang dilakukan oleh Anies, apa payung hukum yang bisa menyeret Anies ini menjadi sebagai sebuah temuan pelanggaran pemilu? Baik, kan itu problemnya. Iya, Mas Hendy Satrio termasuk yang diuntungkan katanya. Mas Adi sudah berikan pandangan tadi. Ya, alhamdulillah kalau begitu Mbak Putri. Berarti kan kita didoain, ya. Karena saya sudah jauh-jauh hari mengatakan bahwa sebetulnya kalau ada calon presiden diumumkan sejak awal, rakyat Indonesia tuh minimal punya 3 keuntungan. Yang pertama, kita bisa cek rekam jejak si capres. Yang kedua, kita juga bisa mengevaluasi, mengkritisi kira-kira program-programnya itu mau akan ada apa aja. Gitu. Nah, yang ketiga, ini yang justru paling penting nih, kita bisa nitipin nih, kita mau punya program apa ke si capres. Jadi minimal 3 hal itu, keuntungan yang dimiliki atau yang didapat oleh rakyat Indonesia bila ada calon presiden yang memiliki threshold komplit di awal atau diumumkan di awal. Jadi kalau tadi kemudian Mas Adi menyampaikan ada keuntungannya, insya Allah mudah-mudahan itu menjadi berkah untuk Indonesia. Berarti bukan sekedar silaturahmi dong, berarti memang kampanye juga menyiarkan apa program-programnya begitu dong, kejadian atau kedatangan kemarin ini ke Jawa Timur. Enggak gitu juga Mbak Putri, yang dilakukan Mas Anies kan hanya jalan-jalan, ya, silaturahim keliling. Dari 3 besar nama calon presiden yang beredar di lembaga survei, termasuk lembaga survei Kedai Kopi, kan hanya Mas Anies yang jadi rakyat tuh, yang lainnya kan pejabat. Jadi keleluasaan sebagai rakyat ini yang digunakan oleh Mas Anies untuk bersilaturahim kemana-mana gitu. Nah, kemudian ada teman-teman dari Iwan, terus kemudian ketemu dengan Mas Adi, ada Bawaslu, mungkin menganggap itu adalah sebagai hal yang ada kaitan dengan kampanye, ya itu kan haknya teman-teman semua. Tapi yang dilakukan oleh Mas Anies hanya memang silaturahim saja. Kayak misalnya kemarin banyak dikritisi, ya memang waktunya sholat Jumat mau gimana? Orang sholat Jumat ya sholat, memang selesai gitu. Kalau kemudian perkara jamaah banyak yang minta foto, ya foto sesama rakyat kan boleh gitu ya. Karena tidak ada mimbar untuk Mas Anies di sana. Jadi namanya sholat Jumat selesai, foto ya wajar. Saya juga yakin Mas Adi juga terkadang kalau sholat di 1-2 tempat, selesai sholat juga ada juga yang bawa foto itu kan, sebagai pengamat politik kan gitu.